Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran akidah akhlak di semester genap ya. Untuk semester genap ini, mata pelajaran akidah akhlak akan diampu oleh saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga pembelajaran masih tetap dilaksanakan secara daring. Ya. Pada semester genap ini, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu bab 5 pada halaman 77 untuk yang sudah punya buku ini. Ya. Yang ini. Nah, ini pada halaman 77 bab 5 materinya adalah beriman kepada nabi dan rasul. Nah, para siswa sekalian, pada bab 5 ini saya akan mengajak kalian ya untuk mempelajari tentang beriman kepada nabi dan rasul, ya. Nabi dan rasul, kalau yang umum atau wajib diketahui itu ada 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita renungkan ya. Misalkan apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan, apa yang terjadi? Panutan itulah yang bisa membimbing kita ya, membimbing umat-umat itu adalah nabi dan rasul ya. Jika para nabi dan rasul ini tidak ada, tidak membimbing kita, maka apa yang terjadi? Pertama, akhlak kita sudah hancur. Kita tidak dapat mengenal Islam, kita tidak dapat mengenal yang namanya kebaikan, tidak dapat membedakan mana yang baik, yang buruk, tidak dapat membedakan mana yang dosa, mana yang berpahala, berperilaku sesuai sesuka hati kita, tidak tahu mana yang baik menurut agama, mana yang dilarang menurut agama. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengutus rasul. Rasul itu adalah utusan ya. Allah telah memberikan rasul kepada kita, mengutus nabi supaya apa? Ya, supaya kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang lurus, mana yang tidak benar jalannya, maka atas ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi dan rasul. Nah, para rasul ini menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah ya salah, tidak bisa yang benar disalah-salahkan, kemudian yang salah teruslah dibenar-benarkan, tak bisa juga seperti itu. Maka yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Nah, maka oleh karena itu kita wajib bersyukur ya. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan dan mengutus rasul kepada kita beserta ajaran-ajaran yang memang sesuai dengan syariat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melalui hadis-hadis Nabi, melalui penjelasan-penjelasan Nabi, melalui perilaku-perilaku Nabi kita ikuti. Suri tauladan itu yang baik ya Nabi ya, bukan artis-artis, bukan orang-orang terkenal, tidak. Tetapi justru yang menjadi suri tauladan kita itu adalah Rasulullah. Salah satu contohnya yang wajib kita ikuti ya adalah kejujuran Rasulullah. Rasulullah orangnya jujur, tidak berbohong ya. Memang kita ini bedanya sedikit aja sih dengan Nabi ya. Kalau Nabi itu makan sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya bedanya dikit. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu bedanya kita dengan Nabi dan Rasul. Nah,
Kemudian dalil pokoknya di dalam materi iman kepada Nabi dan Rasul ini adalah Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dalil ini, dalil Al-Quran ini menunjukkan pertama, ya, eh, Allah itu mengutus Rasul itu semuanya laki-laki, ya, dan Rasul itu semuanya diberikan wahyu, ya, semuanya diberikan wahyu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya diberikan wahyu, apalagi Nabi Muhammad. Nah, ini adalah dalil pokok yang kita pelajari, ya. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 7. Nah, tujuan kitab dalam bab ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul, ya. Kemudian kalian juga mampu menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau yang pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian Nabi itu apa, Rasul itu apa. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menunjukkan dalil-dalil tentang beriman kepada Rasul, ya. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan hikmahnya beriman kepada Rasul itu apa. Ya, nah ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita di dalam bab beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, pada halaman 80 itu terdapat materi pokok yang akan kita pelajari. Yang tadi yang saya sampaikan itu adalah pengantar di dalam bab beriman kepada Nabi dan Rasul. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai ia mengimani semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau mengutus mereka untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran. Minaz zulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju ke cahaya kebenaran. Allah juga mewajibkan setiap orang Islam, orang beriman, supaya beriman kepada semua Rasul yang diutus olehnya tanpa membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya, ya. Maka semua Rasul kita imani, ya. Ajaran-ajaran yang diberikan itu adalah semua ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi dirubah-rubah, ya. Tetapi kita umat Islam, Nabi dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Maka kita ikuti apa yang menjadi anjuran dan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu melalui sahabat, ulama, tabi'in sampai dengan guru-guru kita. Nah, di antara para rasul ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak. Nah, adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran itu berjumlah 25. Minimal kita harus tahu yang 25 orang ini. Pada setiap umat pasti ada rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Jadi setiap umat manusia, ya, dalam setiap zamannya mereka itu harus ada rasul. Ya, kenapa? Rasul dan Nabi inilah yang menjadi pembimbing mereka dalam mengarungi kehidupan dunia. Seperti itu. Supaya tidak salah-salah. Ya, supaya tadi tidak membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar. Itu. Sehingga betul-betul, ya, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, pada poin pertama, yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nah, pada bab ini, pertama kita mengenal dulu apa sih arti daripada Nabi dan Rasul itu, ya. Secara bahasa, kata Rasul berasal dari kata arsala, yursilu, ya. Artinya adalah mengutus. Mengutus itu semacam, nih, ada orang, kamu
Nabi Muhammad, kamu umat ini kamu bimbing. Itu namanya mengutus. Ya. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul, maka berarti dia diutus. Nah, maka siapa yang diutus oleh Allah? Yaitu Nabi Muhammad. Jadi secara istilah, Rasul itu adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya. Syariat yang baru ini maksudnya gini, Nabi Musa sebelumnya itu ajarannya berbeda ya dengan kita, ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, tetapi intinya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, maka ajaran yang baru, tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Islam, ihsan dan iman ini berlaku sepanjang zaman sampai dengan hari hari kiamat. Nah, itu eh, maka secara istilah tadi ya, Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian secara syariat untuk menyeru manusia kepadanya. Kepadanya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagaimana? Nabi itu berasal dari kata naba. Artinya adalah ditinggikan atau dimuliakan. Dari kata naba'a artinya berita ya. Artinya begini ya, nabi itu orang yang mulia yang menyampaikan berita. Nah, seperti itu. Secara istilah orang yang diutus oleh Allah untuk menetapkan atau menjalankan syariat-syariat rasul-rasul sebelumnya. Nah, itu adalah nabi. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat. Nah, ini apa namanya? Nabi ya. Sebagai contoh ada yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul ya. Kenapa? Nabi Musa ini dia membawa berita dan juga berita itu diberikan kepada umatnya. Dia punya umat. Ya, itu Nabi Musa. Nah, tetapi Nabi Harun hanyalah nabi sebab ia tidak diberikan syariat yang baru ya, tidak diberikan syariat yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya eh, tidak ada syariat yang terkhusus untuk umat itu, tidak ada. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, atau bisa ia hanya melanjutkan atau membantu penyebaran syariat yang dibawa oleh Nabi Nabi Musa. Ini contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Nabi Musa itu nabi sekaligus rasul, tapi Harun itu nabi saja, bukan 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 rasul. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu gini, kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk juga umatnya. Nah, seperti itu. Kemudian nabi dan rasul merupakan manusia biasa juga seperti kita dan dia adalah laki-laki. Nah, sebagaimana tadi Quran surah Al-Anbiya tadi menjelaskan ya, bahwasanya nabi dan rasul itu adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menerima dan menyampaikan wahyu. Nabi dan rasul wajib menyampaikan risalah ya. Bedanya rasul diberikan syariat yang baku sedangkan nabi tidak. Jadi setiap rasul juga nabi, tidak setiap nabi itu menjadi rasul. Nah, maksudnya diberi syariat yang baku, contoh misalkan Nabi Muhammad ya. Harus dia mengajarkan kepada umatnya kita harus menjalankan sholat 5 waktu ya. Ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah, maka setelah itu ada yang namanya sholat 5. Itu ada syariat ya yang harus dikerjakan oleh kita umat Islam dan hukumnya wajib. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Kalau sudah dosa masuk neraka. Kemudian sebagaimana manusia biasa, nabi dan rasul itu hidup seperti kita biasa manusia ya, dia juga makan, beda beda dengan malaikat ya. Nabi ini juga manusia biasa seperti kita, dia juga makan, kemudian minum, istirahat, tidur, menikah juga, punya anak, punya keturunan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi dan Rasul juga bisa sakit, senang, sedih, meninggal dunia dan sifat-sifat manusiawi lah
yang seperti kita ya. Kita kan kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur ya, kita juga mandi, bersih-bersih dan lain sebagainya ya. Nabi dan Rasul pun seperti itu. Hanya saja dia adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan menerima wahyu yang harus diajarkan kepada umatnya, yaitu kita. Nah, itu adalah pengertian nabi dan rasul. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengertian beriman kepada rasul serta dalil-dalil tentang iman kepada rasul ya. Jika ada yang ditanyakan silakan Anda tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kemungkinan itu saja dulu ya. Pertemuan pada semester awal di semester genap ini, awal-awal semester genap, kita masuk kepada bab pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Maka tadi eh, pengertian yang pertama itu adalah pengertian Nabi dan Rasul ya. Secara sepintas Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan juga wahyu tapi tidak diberikan kepada umat. Kalau Rasul orang pilihan juga tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang diajarkan kepada umatnya. Pada intinya gini pengertian Nabi dan Rasul itu. Nabi belum tentu dia Rasul, tapi kalau Rasul dia pasti sudah pasti sudah pasti Nabi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pengertian Nabi dan Rasul. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi